Alhamdulillah, kajian kita di majelis ini telah sampai di tentang pembahasan bagaimana seorang mendapatkan kewalian Allah Subhanahu wa taala ternyata didapatkan dari hal yang tidak terduga sebelumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menjadikan hamba tersebut wali, ya maka menjadi wali dengan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Akan tetapi orang tersebut punya amalan tersendiri yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Apa itu? Nah, di sini dikatakan, ya, di lanjutan kitab Fawaidul Muhtarar ini dikatakan bahwa karena di Syekh Abdurrahman Bajal Haban zaujatun sayyi'atul khulqi wa tarakaha marratan wa kharaja ila al-ghaidah wa wajada fiha rajulaini fatalaba subhatuhuma. Jadi ada seseorang syekh, ya, namanya adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau ini mempunyai seorang istri yang jelek akhlaknya. Jadi ada riwayat yang mengatakan beliau itu setiap hari diomelin sama istrinya. Setiap hari istrinya itu ngomel, ya. Setiap hari diambekin sama istri, ya. Nah, jangan kalau misalkan diambekin, diomelin istri gimana? Bales, kabur atau gimana? Ya, sabar. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini selalu sabar atas omelan, ocehan, ngambekan daripada istrinya tadi. Akan tetapi namanya manusia ada batasnya. Suatu hari Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini sudah tidak kuat dengan omelan daripada istri, dengan ocehan daripada istri. Akhirnya dia meninggalkan istrinya. Kemudian beliau pergi ke suatu tempat, ya. Ya, seperti semacam goa yang di dalamnya ada dua orang laki-laki yang di dalamnya mereka fokus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini apa? Beliau masuk, ya, ke rumah tadi, ada ke goa tadi, ya. Kemudian apa? Izin untuk ingin berteman dengan dua orang tadi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengenalkan nama apapun, ya. Yang penting masuk, kemudian bergabung, kemudian beribadah, ya. Kemudian dikatakan fa ajabahu bi syati ayyuhayyi kul wahidin minhum tu'aman, ya, bin nabuwati wa fawafaqa. Ya. Satu syarat, ya, kita ini setiap harinya ibadah, akan tetapi nanti ada giliran tiket yang mana turun dari gua, keluar daripada gua, turun dari gunung, kemudian dia mencari makanan untuk kita bertiga, ya. Setiap harinya seperti itu, maka sepakat mereka. Kemudian apa? Ya, mereka, ya, ketika turun mendapatkan piket jatah untuk mencari makanan, wa indama ja'ati an-nabwa ilaihima shallakul wahidin minhuma wa da'a fanazala at-ta'amu minas sama, ya. Jadi kalau mereka itu keluar untuk mencari makanan, ya, mereka mencari makanan, kemudian mereka sholat, kemudian mereka berdoa, ternyata apa? Datang makanan dari langit, ya, Masya Allah, ya. Kemudian dibawa ke gua tadi untuk dimakan bareng-bareng. Setiap harinya seperti itu. Kemudian, ya, pada suatu saat datanglah piket daripada Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini. Falamma ja'at an-nabwatu ila Syekh Bajal Haban tahayyara fa shalla wa da'a wa tawassala biman tawassala bi sahibah. Ketika turun, ya, ke bawah gua, ya, bingung, saya ini mau bertawasul kepada siapa? Ya, saya itu lupa, saya tidak bertanya, mereka itu tawasul sama siapa yang akhirnya mereka mendapatkan makanan dari langit. Kalau mereka tidak bertawasul, nggak mungkin ini. Ya. Kemudian akhirnya jalan pintas, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini akhirnya bertawasul kepada orang yang ditawasuli oleh temannya tadi. Ya Allah, saya bertawasul kepada orang yang ditawasuli dua teman saya. Ya Allah, saya meminta rezeki kepadamu, ya. Kemudian apa? Akhirnya faja'a at-tu'amu minas sama'i aktsara min tu'ami sahibai. Kemudian akhirnya datanglah turun makanan dari langit
lebih banyak daripada yang didapat oleh dua temannya tadi. Ya. Fasa'alahu biman tawassala faqala lahu birhatta tukhbirani biman tawassaltuma faqala tawassalna bi Abdurrahman bajal haban kana lahu maqamun 'inda Allah li sabrihi ala su'il hulki zawjati. Kemudian ketika beliau Syekh Abdurrahman bajal haban ini mendapatkan makanan yang sangat banyak, kemudian datang ke tempat dua temannya tadi, teman-temannya kaget. Loh, kamu kok dapat makanan yang lebih banyak daripada kita? Caranya bagaimana kamu? Kemudian Syekh Abdurrahman bajal haban mengatakan, saya tadi bingung mau nyari makanan gimana. Kemudian akhirnya saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan saya juga bingung, saya mau tawasul kepada siapa? Kemudian saya akhirnya bertawasul kepada orang yang kalian berdua tawasuli. Akhirnya saya mendapatkan makanan yang banyak ini. Kemudian Syekh Abdurrahman bajal haban bertanya, emangnya siapa yang kamu tawasuli? Kemudian dua temannya tadi menjawab, saya bertawasul kepada Syekh Abdurrahman bajal haban. Dia diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sabarnya dia terhadap istrinya. Akhirnya Syekh Abdurrahman ini kaget, ternyata dirinya menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gara-gara dia sabar terhadap istrinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan jenengan sabar terhadap omelan daripada istri, diangkat jadi wali. Ya, itu ya. Kemudian akhirnya apa? Syekh Abdurrahman bajal haban akhirnya pulang. Ya sudahlah, saya pulang kalau gitu. Ya, faraja Syekh ila zaujatihi wa akhbaraha bil qissah. Ya, kalau saya itu diangkat wali oleh Allah Ta'ala karena gara-gara sabar terhadap istri saya, ya sudah saya pulang aja. Saya tak terus sabar aja sama istri saya. Fatabat min su'i hulukiha. Kemudian Syekh Abdurrahman ini cerita kepada istrinya tentang kisahnya tadi. Akhirnya apa? Istrinya mendengar cerita ini, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jelek akhlaknya. Kemudian dia menjadi sosok istri yang solehah. Tapi tetap pangkat kewalian daripada Syekh Abdurrahman bajal haban tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi sudah dia mendapatkan kewalian daripada tadi, kesabaran terhadap istrinya yang akhirnya bisa merubah sifat istrinya yang awalnya dia su'ul adab, su'ul khalaq, budi pekertinya jelek, yang akhirnya dengan buah kesabaran daripada Syekh Abdurrahman bajal haban akhirnya istrinya menjadi sosok istri yang solehah. Jadi itu orang diangkat derajat kewalian, diangkat makomnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diketahui. Entah orang itu punya amalan apa yang membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi titik dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apa? Intinya jangan meremehkan suatu amalan. Walaupun itu sedikit, tapi kalau misalkan amalan itu adalah amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau masuk surga, ada seorang yang bermimpi dengan Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apakah dengan karangan kitabmu engkau masuk surga? Apakah dengan ibadahmu engkau masuk surga? Kemudian Imam Ghazali, tidak, saya tidak masuk surga karena dengan karangan-karangan kitabku. Saya tidak masuk surga karena ibadahku. Tapi saya masuk surga karena gara-gara suatu ketika mau menulis kitab, ternyata tinta yang mau saya pakai ternyata diminum oleh nyamuk. Ya. Kemudian ya nyamuk atau lalat ketika itu. Kemudian saya biarkan sampai dia kenyang. Kemudian setelah kenyang dia terbang lagi. Ya. Itu ternyata yang membuat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang saya lakukan. Kemudian saya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan remehkan amal perbuatan apapun, yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.